Terus pasal 13 ayat 1 sampai 13 ya. Oke. Sudah ketemu 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Judulnya di situ cuma satu kata, yaitu apa? Kasih ya. Kita akan baca secara bergilir ya, mulai dari saya, nanti Pak Parmin, Ibu Restauli, dan berputar ya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membedakan, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak bangkit membuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sembuh. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata langkah seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang ketika aku menjadi dewasa, aku berdoa seperti anak-anak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13 sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, 1 Korintus ya, kitab 1 Korintus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, jemaat Korintus itu adalah jemaat yang luar biasa. Kalau kita membaca 1 Korintus ini, kita mendapat gambaran bahwa jemaat di Korintus ini jemaat yang luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jika dilihat dari karunia-karunia yang mereka miliki, ya. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 di sana, kita akan mendapati bahwa jemaat ini luar biasa, punya karunia-karunia yang luar biasa di dalam pelayanan, ya. Mereka dikaruniai dengan bisa punya kata-kata, berkata-kata dalam hikmat, ya. Mereka mendapatkan karunia bisa berkata-kata dengan pengetahuan. Mereka mempunyai karunia iman, ya. Mereka punya karunia untuk menyembuhkan, ya, penyakit, ya. Mereka bisa punya karunia untuk mengadakan mujizat. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa bernubuat, ya. Mereka bisa menafsirkan bahasa roh. Itu luar biasa, karunia-karunia yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan jemaat itu luar biasa, Bapak Tuhan, ya. Nah,
Tetapi kita juga melihat di dalam kitab Korintus ini di pasal-pasal yang satu itu, bahwa di dalam jemaat Korintus ini didapati ada perselisihan, ada perpecahan yang ada di dalam kehidupan jemaat pada waktu itu, Bapak Ibu Tuhan. Jadi jemaat di Korintus mengalami satu perpecahan, mengalami perselisihan. Nah, persoalannya adalah kenapa perselisihan itu terjadi, pertengkaran itu terjadi di dalam jemaat. Karena apa? Karena kasih mulai luntur, kasih mulai pudar. Mereka tidak lagi hidup di dalam kasih. Mereka lebih menonjolkan kesombongan mereka. Mereka menonjolkan kepentingan mereka, kepentingan golongan mereka, sehingga konflik terjadi, pertengkaran terjadi di antara jemaat yang ada di Korintus. Ini sangat menyedihkan, Bapak Ibu Tuhan. Jemaat yang punya karunia-karunia yang luar biasa itu ternyata di dalamnya ada konflik, ada perpecahan, ada perselisihan yang terjadi. Oleh karena itu Rasul Paulus di sini di dalam pasal yang ke-13 ini menuliskan kepada jemaat yang di Korintus ini, bahwa hal yang paling penting di dalam hidup anak Tuhan yang tidak boleh diabaikan adalah mereka harus hidup dalam kasih. Ya, demikian pula di dalam kehidupan kita berjemaat di tempat ini, kehidupan kita di dalam keluarga, saudara yang kasih Tuhan. Banyak sekali persoalan-persoalan timbul dalam keluarga, persoalan-persoalan timbul di dalam kehidupan jemaat ketika anggota keluarga atau anggota jemaat itu tidak hidup lagi di dalam kasih. Ya, firman Tuhan katakan nih, kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin di akhir-akhir zaman ini. Dan ini telah timbulnya banyak persoalan ketika kasih seorang istri, kasihnya sudah pudar dengan suami, maka apa yang terjadi? Bisa konflik terjadi, bisa pertengkaran terjadi, bisa perang dunia ketiga terjadi di dalam keluarga, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus ingin mengingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu hal yang penting yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana jemaat atau anak Tuhan itu tetap hidup di dalam kasih. Amin. Karena firman Tuhan di dalam ayatnya yang pertama, di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keberapa tadi itu, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, tetapi kalau kita tidak punya kasih, maka semuanya akan menjadi percuma, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Firman Tuhan katakan, sekalipun kita bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak punya kasih, maka di dalam hidup kita tidak ada gunanya, saudara kasih Tuhan. Nah, saya rindu di dalam hidup kita ini kita juga memandang bahwa kasih itu harus ada selalu di dalam hidup kita. Amin. Di ayat 13 tadi katakan ada tiga hal tadi. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih, dan yang paling utama adalah kasih. Saudara yang kasih Tuhan, kita punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, penting iman untuk mungkin kita merindukan satu mujizat, untuk satu kesembuhan, mungkin untuk terobosan dalam hal keuangan dan sebagainya. Tetapi ketika kita kehilangan kasih, maka apa yang terjadi? Akan banyak timbul dalam keluarga, di dalam keluarga kita, di dalam jemaat itu akan timbul persoalan baru, saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat ini melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita diingatkan, saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kasih kita mulai pudar. Mungkin ada alasan ada alasan, pasti ada alasan kenapa kasih kita mungkin dengan pasangan kita mulai luntur, kita nggak lagi cinta, nggak mengasihi, saya mau kita mengerti bahwa ada beberapa pengertian kasih supaya kita nggak rancu. Ada pertama itu kasih, kalau udah bahasa Yunani itu ada kata eros, Eros ini adalah cinta atau kasih birahi,
antara lawan jenis. Waktu pacaran mungkin tertarik kan, cewek sama cowok itu tertarik karena dia tertarik dengan lawan jenis. Itu cinta eros ya. Itu ada pada diri kita. Tetapi ketika kalau kita hanya mengandalkan cinta eros ya, kita udah nggak tertarik lagi sama pasangan kita, mungkin kita akan ganti pasangan atau kita beralih pandangan dengan pasangan yang lain. Ada namanya cinta philia, itu cinta persahabatan ya, take and give, saling memberi. Tapi ketika kita mengandalkan hanya kasih philia ini, persaudaraan, ketika kita dikecewakan ya, kita akan nggak bisa mengasihi lagi. Ada kasih namanya kasih storge, itu kasih persaudaraan, kasih hubungan darah ya. Tapi kasih yang seperti ini juga tidak bisa menjadi dasar. Kadang-kadang kakak adik ya, yang sedara pun nggak bisa akur, sering kasih Tuhan. Dan ada kasih yang lebih dari segala kasih yang tadi, adalah kasih agape, kasih Allah ya. Kasih Allah ini adalah kasih tanpa syarat, seperti Yesus. Yesus itu datang ke dunia untuk apa? Untuk mengasihi orang berdosa. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu yang baik, kita pada saat kita masih ada dalam dosa, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Itulah kasih agape. Kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut apa-apa, ya. Dia rela mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk kita orang yang berdosa, yang belum hidup dalam kebenaran. Tuhan sudah mau mati buat kita. Inilah yang dimaksud dengan kasih, ya. Dan saya rindu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, akan memiliki kasih yang mula-mula, kasih agape itu di dalam setiap hidup kita. Karena dengan memiliki kasih, dengan fokus kita hidup dalam kasih, ada banyak hal yang bisa kita selesaikan persoalan. Mungkin di persoalan di dalam keluarga, ya, persoalan di dalam jemaat ini, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita punya kasih, maka kehidupan kita akan indah, ya. Kita bilang saling mengasihi, kita bisa hidup rukun, dan firman Tuhan katakan ketika kita mau hidup rukun, berkat-berkat Tuhan dicurahkan di sana. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, kita akan melihat apa itu si kasih. Kasih itu bukan hanya teori, Bapak yang kasih Tuhan. Kasih bukan hanya diketahui, bukan hanya dipelajari, tetapi harus dipraktekkan, harus dihidupi dalam setiap kehidupan anak Tuhan. Amin. Nah, saya merindukan nanti kita semua praktek kasih ini di dalam kehidupan kita, ya. Nah, tadi kita sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa apapun yang kita miliki, sehebat apapun kita di dunia ini, apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, firman Tuhan, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, percuma di mata Tuhan. Sering kasih Tuhan. Nah, kita akan melihat apa itu kasih. Ini hal-hal yang praktis saja, saudara kasih Tuhan, yang harus kita lihat. Di dalam ayat yang keempat, mungkin kita akan sebutkan satu-satu. Satu orang menyebutkan satu. Nanti kita bahas bersama-sama, ya. Dari Ibu Delima, ya. Ayat 4 itu, titik 2 berhenti, ya. Kasih itu sabar. Sabar. Nah, sabar, ya, sabar. Simple, sama ya. Kasih itu sabar. Sampai kapan Pak sabar? Sampai kita ketemu Tuhan Yesus, sabar. Sabar itu nggak ada ujungnya, Bapak Yesus Tuhan, ya. Kasih itu sabar, praktis, right? Kalau kita nggak punya kesabaran di dalam hidup kita, berarti kasih kita sudah mulai pudar. Ya, di dalam keluarga kita banyak ketika kita nggak ada kasih, kesabaran kita sudah nggak hilang. Apa yang terjadi? Suami istri pasti akan berantem, ya. Akan terjadi konflik, akan terjadi peperangan. Di dalam jemaat pun sama, saudara. Ketika kita mendapati sesuatu yang memancing kita, memicu kemarahan kita, langsung kita respon dengan kemarahan, dengan emosi, ya, pasti akan membuat suasana itu tidak enak, Bapak Yesus Tuhan. Kalau di sini bicara tentang sabar, itu berarti firman Tuhan secara tidak langsung mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang menggoda untuk kita tidak sabar, ya, tapi kita tetap sabar. Ini Tuhan ingatkan, kasih itu sabar. Ayo belajar kita
bertumbuh dalam karakter Tuhan. Di dalam rumah tangga kita, mau ibu-ibu nih belajar sabar sama anak-anak, amin. Belajar sabar sama anak-anak dalam mengasuh, belajar sama sabar sama suami, amin. Belajar sama istri, sabar sama istri, Pak. Ya nggak cuma istri aja suruh sabar sama suami ya, suami juga saya suruh sabar sama istri. Iya, sering guys. Kuncinya kesabaran. Ya di dalam keluarga saya juga sebagai hamba Tuhan. Awal-awal saya menikah, sudah kasih Tuhan, walaupun seorang hamba Tuhan udah dididik di teologi, emosi saya itu walaupun orang Jawa tinggi juga. Dikit aja kalau bawa motor nih, contohnya bawa motor, istri saya bonceng, paling ini nggak bisa, bawa motornya nggak bisa, tapi banyak komen, Pak pelan, setiap gitu, nah, emosi gitu, itu aja udah kepancing emosi. Dikit ternyata, wah, sabar sudah kasih Tuhan, ya. Kadangkala dalam keluarga itu banyak masalah timbul karena apa? Karena kita sudah nggak sabar lagi, jadi timbul masalah-masalah baru. Artinya ketika kasih kita udah pudar, tidak ada kesabaran, maka timbul masalah. Sudah kasih Tuhan ya. Yang kedua, ayo siapa ini Ibu Friska? Kasih itu murah hati. Murah hati itu apa sih artinya? Ayo boleh kasih murah hati. Murah hati apa? Kita ini dua arah ya, saling kasih masukan boleh. Mungkin dari Ibu Restauli, murah hati apa Ibu? Baik hati, murah hati, tidak mengharapkan imbalan, suka memberi, ya, apalagi ya. Ya ini harus kita tahu, murah hati itu adalah hati yang suka mau membantu lah ya. Membantu itu banyak hal, ya bukan hanya uang. Kalau seringkali kan bantu itu konotasinya uang. Padahal membantu itu banyak sekali. Ketika orang yang bermurah hati itu ketika melihat sesuatu ya, mungkin pasangan kita atau saudara seiman kita yang memerlukan pertolongan, kita itu nggak tahan untuk tidak menolong. Jadi kita ada ada hati ingin menolong, ya, tergerak untuk menolong. Apapun itu bentuknya, sudah kasih Tuhan, ya. Mungkin kita sebagai suami, Pak, ya, saya lihat istri saya kecapean, udah masak, udah nyuci, nih, tinggal jemur umpamanya. Saya aduh nggak tega, akhirnya saya ambil jemuran. Nah contohnya begitu aja, simple aja sebenarnya dalam keluarga itu ya. Nah, kemarin tuh saya jemur, bilang ada engkong-engkong datang, emang istrinya di mana Om? Ada di rumah Om. Kan aturannya cewek. Emang ada di mana? Kong, aku bilang aturannya jemur. Ya saya melakukan itu karena apa? Karena melihat istri saya juga udah capek, udah lelah, ya gitu. Artinya hati kita nggak tahan melihat sesuatu yang memang kita harus bantu dia. Ya, membantu itu dari lingkungan yang paling dekat aja dalam keluarga, pasangan kita, ya, hal yang sederhana. Mungkin hal itu tidak biasa dilakukan oleh masyarakat, tapi itu ada sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa tidak kita lakukan? Ya, itu semuanya untuk kepentingan keluarga kita, ya, untuk kebahagiaan istri kita, untuk kebahagiaan suami kita, untuk kebahagiaan anak kita. Kenapa kita nggak mau melakukannya? Ya, bermurah hati. Saya juga rindu di dalam kehidupan jemaat di sini. Ayo, kita yang diberkati, yang bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan, ayo kita bantu. Ya, itu ya, bermurah hati. Ya, ketika kasih kita, ya, kita hidup dalam kasih, kita pasti ada kemurahan di dalam hidup kita. Ya, lanjut. Iya, ia tidak cemburu. Ya, cemburu di sini bukan hanya waktu pacaran, ya, bukan cemburu seperti itu, ya. Cemburu di sini lebih ke iri hati gitu loh, ya. Orang diberkati kita nggak seneng, ya. Ada pepatah dunia mengatakan ini, susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Itu pepatah dunia.
Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senang lihat orang diberkati. Amin. Kalau kita melihat ada teman-teman kita diberkati Tuhan, kita harus bersukacita, ya. Jangan kalau teman kita, saudara kita mengalami kegagalan, kita senang terus kita berhasil. Jangan, saudara kasih Tuhan. Jangan ada kecemburuan. Ketika kasih, ya, kasih itu ada dalam hidup kita, itu akan melenyapkan kecemburuan. Mungkin hubungan kita dengan kakak dan adik dan sebagainya akan tidak ada kecemburuan di sini. Iri nggak ada. Baik itu di dalam keluarga, ya. Ya, aku ada menemukan orang-orang yang hidup dalam keirian itu luar biasa, sehingga tidak bisa melihat orang berbuat baik, ya, terhadap seseorang. Kalau ada orang yang berbuat baik terhadap seseorang, dia tidak senang, dia happy gitu, ya. Nah, selanjutnya kasih itu apa lagi? Nah, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, di dalam keluarga, ya, kita mungkin sebagai istri punya income, punya pendapatan, dan suami nggak punya pendapatan, ya, nggak boleh sombong. Sebaliknya suami yang punya income, istri nggak punya, jadi sombong, merasa kita yang lebih. Jangan, saudara kasih Tuhan, ya. Kita tidak boleh memegahkan diri. Seberapa Tuhan berkati kita, seberapa hebat kita dipakai oleh Tuhan, tetap kita harus menjadi pribadi yang punya kerendahan diri. Amin. Seperti jemaat di Korintus ini. Jemaat ini luar biasa, dikaruniai karunia rohani yang luar biasa. Mereka bisa berbahasa roh, bisa menafsirkan bahasa roh, mereka bisa bernubuat, mereka bisa membuat mujizat, ya. Tetapi apa? Mereka terjebak dengan apa? Dengan karunia-karunia itu. Mereka membanggakan diri dengan karunia-karunia yang mereka miliki. Padahal karunia-karunia itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan mengalami pertumbuhan, bisa membangun, ya. Karunia itu digunakan untuk membangun. Nah, di sini juga Bapak yang kasih Tuhan, kita jangan merasa nanti ada wah, kita dipakai luar biasa dalam pelayanan, ya. Jangan sampai, ya. Apapun yang Tuhan percayakan, tetap kita harus nggak boleh memegahkan diri, ya. Kita harus kembalikan hormat kemuliaan Tuhan. Nah, itu kasih, ya. Tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri. Wah, luar biasa kalau di dalam jemaat ini tidak ada yang sombong, ya. Wah, aku sudah berikan ini untuk pelayanan, jadi harus begini, harus begitu, ya. Nggak boleh. Sudah kasih Tuhan. Lanjut, kasih itu apa? Lanjut siapa nih? Siapa? Oh iya. Iya. Iya, kasih itu simpel, ya. Ya, sederhana, praktis, yaitu tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Saya yakin dan percaya kita sebagai anak Tuhan tahu, ya, tangan kanan, tangan kiri, mana yang baik, mana yang benar, ya. Kita nggak akan lakukan apa yang tidak sopan terhadap sesama kita, ya. Dan kita tentunya tidak akan membangun hubungan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, ya. Nah, ketika kita membangun satu hubungan hanya untuk mencari kepentingan diri kita sendiri, cari untung untuk kepentingan kita, maka di situ akan terjadi persoalan, Bapak Ibu Tuhan, ya. Ini cuma kita diingatkan lagi. Lanjut. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi tapi masih simpan kesalahan, ya, tidak bisa berdamai, nah, ini berarti kasih kita dipertanyakan, ya. Bukan sebenarnya kalau bicara tentang kasih itu bukan masalah pudar atau tidak, ya. Kita masih hidup dalam kasih enggak gitu, ya. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih, kita harus mampu, ya, untuk, ya, tidak mudah marah, tidak lekas marah, terus tidak menyimpan kesalahan. Jadi kalau hari-hari ini
ada yang masih punya hubungan-hubungan yang tidak beres, ya, dengan siapapun saja, ya, kita harus membereskan itu. Ya, kita harus melepaskan pengampunan, kita harus mau berdamai dengan orang itu, ya. Ini kalau kita mau, termasuk dengan istri, dengan suami, ya, kita harus mau berdamai. Jangan simpan kesalahan, ya, jangan simpan akar pahit dalam diri kita. Jangan pernah kita menyimpan dendam. Ya, itu tandanya bahwa kita masih hidup dalam kasih. Yang terakhir, ya, ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Kasih di sini, ia menutupi segala sesuatu. Menutupi ini bukan berarti kita kompromi dengan dosa, ya. Kita ini adalah pribadi-pribadi di dalam Tuhan, memang sudah ditebus oleh Tuhan, disucikan dan dikuduskan. Tetapi kita bukanlah pribadi yang sempurna, Bapak Ibu Tuhan. Ya, kita punya kelemahan. Sebagai suami punya kelemahan, istri punya kelemahan. Ya, sebagai hamba Tuhan saya juga punya kelemahan. Tentunya jemaat juga punya kelemahan. Artinya di sini menutupi segala sesuatu itu artinya kita jangan suka mengungkit-ungkit, ya, kesalahan. Di dalam keluarga mungkin jangan kita mengungkit-ungkit. Mungkin pasangan kita pernah berbuat salah. Ya, setiap berantem diungkit lagi kesalahan 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Kamu begitu. Diungkit lagi, dikorek lagi. Sering kasih Tuhan. Menutupi artinya bukan kompromi dengan dosa. Artinya kita harus bisa sanggup menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Amin. Di dalam pelayanan ini juga sama. Saya sebagai hamba Tuhan bukan hamba Tuhan yang perfect, yang sempurna. Pasti saya punya kelemahan. Tetapi dalam kelemahan itu mari kita saling bukan mengumbar aib kita, ya, dosa kita ke orang lain. Tapi kita belajar untuk menutupi, bukan berarti kompromi, ya, setuju dengan perbuatan dosa, tapi nggak usah diungkit-ungkit. Kalau kita ada yang salah, kita boleh nasihatin, kita kasih masukan pelan-pelan, tapi nggak diungkit-ungkit gitu. Sudah kasih Tuhan, ini menutupin. Dan ini ada kata sabar menanggung segala sesuatu. Kasih, ketika kita punya kasih itu pasti kita akan diberikan kesabaran. Ya, kalau kita nggak punya kesabaran berarti kasih kita dipertanyakan. Nih, kasih ini sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin saat ini kita ingin menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, tetapi dalam kenyataannya saya kok diperlakukan tidak baik, ya. Lalu bagaimana saya, ya? Tapi kalau kita hidup dalam kasih, kita diberikan kekuatan untuk menanggung, ya. Kita bisa menanggung, kita bisa sabar terhadap apapun, ya. Perlakuan mungkin saat ini kita diperlakukan yang tidak baik, baik sama istri kita, sama suami kita, sama mungkin sesama jemaat, mungkin di keluarga besar kita yang merasa tidak dihargai. Tapi kalau kita mau hidup dalam kasih, kita diberikan kesabaran. Amin. Kita diberikan kesanggupan untuk menanggung segala sesuatu. Ya, pasti sanggup. Karena Tuhan itu, Allah itu adalah kasih, dan kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Dan kalau Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya, Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi. Amin. Saling mengasihi. Kan Tuhan Yesus ajarkan begini di dalam di dalam Matius itu, ya, pasal 5 ayat 44 di sana katakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini luar biasa. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi siapa? Musuh kita. Masa suami kita nggak bisa kita kasih? Suami kita, istri kita masa nggak sanggup kita kasihi? Musuh aja Tuhan Yesus bilang kasihi dan berdoalah untuk mereka. Ya, hal yang berat ini yang Tuhan berikan, ya. Saat ini Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita belajar untuk mengobarkan kasih kita di dalam hidup kita, ya, di dalam keluarga kita, kasih kita kepada suami, kasih kita kepada istri, kasih kita kepada anak, kasih kita kepada mertua, ya, kasih kita kepada sesama anak-anak Tuhan di dalam berjemaat di tempat ini. Mari kobarkan kasih kita. Mari praktekkan kasih itu.
pasti hidup ini akan indah, keluarga kita akan indah ketika kasih itu masih ada dalam hati kita. Tapi kalau kasih itu sudah tidak ada dalam hati kita, tak diganti dengan kemarahan, dengan dendam, dengan kebencian, waduh, hidup kita akan gelap, Bapak Ibu Tuhan, ya. Karena dunia ini banyak persoalan. Karena apa? Karena kasih dikatakan sudah menjadi dingin. Dunia ini perlu kasih, dan kita harus menghadirkan kasih itu di dalam hidup ini. Amin. Kita harus menghadirkan kasih dalam keluarga kita, kasih di dalam lingkungan kita, kasih di dalam berjemaat ini, kehidupan berjemaat ini. Kalau kita punya kasih, ya luar biasa. Kita bisa menerima setiap pribadi, walaupun pribadi itu banyak kekurangannya, kita akan tetap mengasihi dia. Kita bisa menerima dia, ya. Kita tidak memperolok-olok atau membicarakan aibnya, tapi kita ingin membangun orang-orang yang mungkin belum hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ingin dia bertumbuh, ya. Kalau kita punya kasih, kita pingin orang itu dibangun. Tapi kalau kita nggak punya kasih, kita ingin orang itu istilahnya hidupnya hancur. Bapak yang kasih Tuhan, mari malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita harus melihat bahwa kasih adalah sesuatu yang terpenting dalam hidup kita, ya, terpenting dalam hidup kita. Dengan kasih ada banyak masalah dan persoalan yang dapat kita selesaikan. Kadangkala kita sudah berdoa sama Tuhan, berdoa, kok masalah saya, hubungan saya kok nggak dipulihkan. Menjadi pertanyaan, apakah kasih Allah itu masih ada dalam hidup kita? Apakah kasih Allah itu masih kita praktikkan dalam hidup kita? Ada kalanya doa itu, Bapak yang kasih Tuhan, doa itu akan bekerja untuk hal-hal yang memang yang nggak bisa kita lakukan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, kita harus menyatakan kasih. Ketika kita punya kasih, ada banyak hal yang bisa kita selesaikan. Persoalan-persoalan dalam keluarga banyak yang bisa kita selesaikan hanya dengan satu kata, kasih masih ada dalam hati kita. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan mengasihi lebih sungguh, ya. Mari Bapak yang kasih Tuhan, apapun situasi dan kondisi, ya, yang ada dalam hidup kita, mungkin kita pernah dikecewakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sudah yang kasih Tuhan, kita mau mengasihi lebih lagi. Kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih mengasihi kita. Ya, kita melihat dan meneladani hanya pada kasih Kristus, hanya Kristus. Kita harus melihat kasih Allah. Sudah yang kasih Tuhan, hanya kasih Allah yang bisa memulihkan, dan kita mau supaya kasih Allah itu berkobar dalam hidup kita. Kasih agape itu kasih yang tanpa syarat, ya. Kasih walaupun dia mengecewakan aku, tapi aku tetap mengasihi. Walaupun dia tidak berbuat baik sama saya, aku akan tetap mengasihi. Ya, mari kita nyanyikan lagi, mengasihi. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan buat kita, kesanggupan untuk setiap hidup kita, untuk tetap hidup dalam kasih. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku.
mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan melayani, lebih sungguh. Yes, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa ada hal yang paling utama, ada hal yang paling penting yang harus kami perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kasih Tuhan. Kami hidup dalam kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, ajar kami hidup di dalam kasih Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang tanpa syarat Tuhan. Tuhan, kami mau mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, ada begitu banyak persoalan-persoalan di dalam kehidupan manusia ini Tuhan, karena manusia tidak lagi hidup dalam kasih Tuhan. Dan kami menyadari hal ini Tuhan. Ada banyak persoalan, permasalahan di dalam hidup kami sering terjadi karena kasih kami sudah menjadi dingin Tuhan. Kasih kami menjadi pudar Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan tidak mengalami kebaikan. Kehidupan kami tidak mengalami sukacita, damai sejahtera Tuhan. Tetapi hari ini kami diajar melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menghidupi kasih itu lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa, Engkau adalah Allah yang maha kasih, Engkau adalah Allah kasih Tuhan. Engkau telah mencurahkan kasih-Mu dalam hati kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan setiap kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, entah itu istri kami, entah itu mertua kami, entah itu suami kami, anak kami, atau siapapun Tuhan, tetangga kami Tuhan. Mungkin mereka pernah mengecewakan kami, tetapi kami mau hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mempraktekkan kasih itu dalam hidup kami, karena kami yakin dan percaya dengan kasih yang kami hidupi Tuhan, ada banyak hal yang boleh diselesaikan, ada banyak hal yang boleh diselesaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, hamba-Mu ini sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memateraikan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami dimampukan untuk hidup dalam kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya serahkan sama